Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Di pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga kalian semua selalu di bawah lindungan Tuhan Maha Esa. Baiklah, sebelum kita mulai masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena tujuan kita berdoa adalah agar supaya kita selalu diberikan kelancaran khususnya pada hari ini dan diberikan pengetahuan dan manfaat yang kita peroleh di hari ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan siapa yang mau berdoa dari saya. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama yang diajarkan kita masing-masing. Saya akan membawakan doa menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mohon yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bapa dalam surga, terima kasih akan berkat kami dari makan terima kasih hingga tiba dan selamat bersekolah. Ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Yaitu pelajaran kita yang bakal dan doa kami dan kami akan beri hikmat kepintaran yang asalnya daripadamu dan kebenaran yang Bapa agar kami sadar kepada Bapa Ibu Guru dan kami bisa mengerti memahami pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu dan Tuhan kepada Ibu Aziz dan Bapak Ibu yang lainnya yang akan mengajar kami pada hari ini ya Bapak. Dan doa permohonan kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih sudah bisa. Baiklah, berikutnya Ibu ingin memeriksa kehadiran siapa yang hari ini sudah hadir? Beres ya. Beres kenapa lah? Sakit. Beres sakit. Sakit apa? Tidak tahu. Semoga Beres besok bisa masuk lagi ya. Dan bisa ikut proses pembelajaran seperti sedia kala. Baiklah anak ibu, berikutnya kita akan masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya masih ingat kesepakatan dalam belajar IPA? Nah, apa saja itu? 1. Saling menghargai. 2. Apa? Bersikap dan berbicara jujur. 3. Jika bertanya, katakan. Ya, jika bertanya harus angkat tangan. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang 5, belajar dengan Jadi kalian dituntut untuk belajar dengan aktif. Ada kolaborasi antara satu dengan yang lain. Baiklah. Nah, kita review dulu karena materi kita sebelumnya akan terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Kira-kira tentang apa? Basia, mungkin tahu? PDB dan PDK. PDB dan PDK. Apa itu PDB dan PDK? Peredaran darah besar dan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Basic. Lalu siapa yang tahu urutannya? PDB dan PDK. Beda atau sama itu? Beda. Siapa yang bisa? PDB. Oke, Steffi. Urutannya dari mana ke mana? Dari bilik kiri ke aorta, aorta ke arteri, arteri ke tubuh, tubuh ke vena, lalu dari vena ke ceramidana. Kembali lagi ke jantung. Jadi pada intinya kalau PDB dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Apa yang dibawa? Darah bersih atau darah kotor? Darah bersih. Darah bersih itu darah yang mengandung apa? Oksigen. Oksigen. Baik, berikutnya yang PDK, perbedaannya apa? Siapa yang bisa? Oh, Akbar, silakan. Akbar. Dari sisi kanan ke arteri, Ya. dari arteri ke paru-paru, dari paru-paru ke vena, dari vena ke sistem kiri. Oke, terima kasih. Jadi kalau PDK darah itu dari jantung menuju ke paru-paru, lalu menuju ke jantung kembali. Yang dibawa apa? Berupa darah kotor. Kalau darah kotor berarti darah yang mengandung apa? Karbon dioksida. Oke. Jadi ini ada kaitannya ya, karena ini
bertemu dengan peredaran darah, perjalanan darah. Oke, coba sekarang berdiri semua, kita ingatkan kembali ya, PDK dan PDP. Silakan Fasya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Nah, ini ya kaitannya materi sebelumnya, yaitu tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang gangguan peredaran darah. Ikutannya ya sama kalian. Pernahkah kalian mengukur bunyi satu? Kapan? Kapan dan di mana? Kapan? Saat berolahraga. Pernah diberitakan seperti itu? Oke. Jadi apa yang kamu lakukan saat mengukur bunyi satu? Apa? Mengukur dengan menggunakan apa? Pergelangan tangan. Ada lagi yang lain selain pergelangan tangan? Coba ibu minta kalian mengukur ya. Lakukan dua kegiatan. Satu mengukur dengan menggunakan apa ini? Lehermu dengan posisi duduk, dan yang kedua dengan posisi berdiri sambil berlari di depan. Oke, silakan duduk ya. Hitung 1, 2, tangannya semua di sini. 1, 2, 3, mulai. Hitung ya. Oke, stop. Kira-kira coba berapa rata-rata ininya jumlah jantung kalian? Daniel berapa? 65. 95. Terus coba yang cewek, Graciela berapa? 85. Ada lagi mungkin Natasha berapa? 89. Terus cowok lagi Akbar berapa? 90. Oke, sekarang posisi berdiri. Tangan kanan berlari. 4. Mulai. Stop. Silakan kalian mulai.
Silakan. Berapa jadinya sekarang? Tadi angkanya berapa sekarang? 100? 157. Terus berikutnya tadi siapa? Berapa? 150. Terus tadi yang Gazela berapa? 95. Terus yang terakhir tadi siapa? Ya, 115. Jadi begini. Posisi duduk sama posisi berdiri berbeda atau sama? Berbeda. Kita berdiri di belah, nanti bedanya adalah beraktivitas berbeda. Ada bedanya terus. Kemudian jumlah denyut jantung laki-laki sama perempuan berbeda atau sama? Berbeda. Lebih cepat siapa? Laki-laki daripada perempuan. Apa yang membedakan kira-kira ada yang tahu? Kenapa kok beda? Ya silakan. Oksigen berbeda. Ya, kebutuhan oksigennya berbeda. Pada saat apa ini posisi duduk yang santai dengan posisi kalian berlari itu jelas berbeda. Karena apa? Kebutuhan oksigen pada saat kita bergerak secara cepat itu kebutuhan oksigennya lebih tinggi, ya. Karena jantung memompa dengan cepat. Oke, ini kaitannya ya. Kalau begitu, pembuluh darah yang itu tadi masih normal. Artinya kalian ya masih usia sekian kira-kira masih normal. Bagaimana dengan kalau kalian usia ke depan? Nanti ada kaitannya. Ada yang mungkin ada yang mengalami gangguan pada sistem peredaran darah, ada juga yang tidak. Kalau sekarang masih normal ya, karena memang ketentuannya kalau untuk posisi duduk, jumlah denyut jantung posisi duduk dan posisi berlari itu jelas berbeda menurut penelitian. Kalau duduk 60 sampai 100 kali per menit, ya. Kalau posisi berlari itu kurang lebih di atasnya 100. Jadi otomatis benar apa yang kalian lakukan tadi ya. Oke, ada kaitannya ini. Kalau pembuluh darah terganggu atau sistem peredaran darah terganggu, otomatis akan terjadi ini. Ini apa kira-kira gambarnya? Stroke. Apa? Stroke. Yang gambar ini gambar stroke. Lalu yang gambar sebelahnya? Penyakit jantung dikatakan dia memegang bagian dada loh jantungnya. Kalau ini stroke bisa dilihat kan? Jadi inilah akibat dari kalau kalian nanti tidak apa ini sistem peredaran darah kalian tidak lancar. Ya, jadi ini materi kita yaitu tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Oke, tujuan pembelajaran kali ini. Siapa yang bersedia membaca? Jadilah silakan. Yang pertama dulu. Dapat menjelaskan berbagai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Dapat menjelaskan berbagai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Salah satu contohnya tadi adalah apa tadi? Stroke dan juga apa pada gambar tadi? Stroke dan nah, terus yang kedua Melalui pengamatan video mampu menganalisis penyebab terjadinya gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah massa. dengan mengamati video nanti kalian bisa menganalisis macam-macam gangguan pada peredaran darah sekalian gejala maupun penyebabnya. Lalu yang ketiga Mampu membuat solusi hidup sehat agar terhindar dari penyakit sistem peredaran darah manusia. kalian bisa menemukan solusinya seperti apa dan kalian harus bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya manfaat, ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan ini? Ya, Graciela, silakan. Manfaat pembelajarannya itu mengetahui berbagai gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan kondisi hidup sehat sehingga dapat memanfaatkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya ini harus kita lakukan, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ibu percaya kalian pasti sudah melakukannya. Jadi ini mengetahui berbagai gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan kalian bisa menemukan solusinya seperti apa. Bisa? Oke. Berikutnya penilaian nanti yang ibu akan nilai terhadap kalian adalah penilaian sikap melalui seperti berdoa, sopan santun dan kerjasama aktif. Kemudian yang kedua pengetahuan, penilaian
pengetahuan melalui pretest dan post-test. Lalu yang ketiga, penilaian keterampilan. Keterampilan ini nanti Ibu ambil pada saat proses pembelajaran, yaitu pada saat kalian berdiskusi maupun presentasi. Paham? Oke, silakan sekarang dibuka linknya, HP-nya dibuka. Kita lakukan pretest, ya. Ibu beri waktu 2 menit dulu. Bisa ya, karena jadi manual. Siapa yang tidak punya HP? Silakan ditulis namanya. Kita tambahkan sama itu. Jadi tidak semua ya. Akarnya. Oke. Linknya ada sudah Ibu kirim di grup ya. Ya. Nama panggilan apa? Nama panjang. Guru. Ada yang belum? Oke, silakan. Pretest yang paling atas. Ada tulisannya. Itu lewat Google Form ya. Ada yang sudah selesai? Tasnya sudah? Sudah semua? Oke, silakan. Sudah semua ya? Sudah, silakan diambil. Yang manual nanti minta tolong Sevi ambil teman-temannya. Oke, sudah semua? Sudah langsung kirim ya, untuk yang pakai HP langsung kirim. Oke, letakkan lagi HP-nya. Diletakkan kembali ya HP-nya, tidak boleh dipakai dulu, nanti diceritakan kalau memang dibutuhkan. Silakan perhatikan ke depan. Sini Ibu tampilkan ada video permasalahan tentang salah satu penyakit yang diakibatkan oleh sistem peredaran darah. Silakan disaksikan. Mungkin dari kita punya kenalan di kampung neneknya kena penyakit stroke. Dan kadang mungkin kita ngerasa kalau itu bukan ancaman buat kita yang muda, beda dan bertenaga. Tapi kalau melihat anak-anak muda yang sekarang benar-benar banget sambil makan ayam crispy, sebenarnya apa ini anak muda lama dari penyakit ini? Mungkinkah kita bisa terkena stroke juga? Oke, karena kalau kita melihat dari data, bisa aja. Karena ternyata sebanyak 17 juta orang di seluruh dunia menderita stroke tiap tahunnya. Dan sampai 15% dari kasus-kasus stroke itu terjadi pada remaja dan orang dewasa muda. Meski emang pastinya orang yang lebih tua itu lebih rentan. Karena yang berat mobil, logam lama-lama karatan, spare part lama-lama harus juga. Mungkin kadang emang ada kasus unik kayak perempuan ini yang dikenal juga sebagai manusia paling tua dalam sejarah. Tapi kebanyakan orang nggak akan hidup sehat sampai selama itu.
Karena kalau kita lihat simpelnya banget, sel-sel kita yang sehat terus berkurang seiring kita nambah tua. Dan otomatis itu bikin kita jadi lebih rentan sama berbagai penyakit, termasuk stroke. Tapi emangnya apa aja sih yang bikin kita berisiko kena stroke? Dan kayak apa penyakit ini sebenarnya? Nggak disangka, baru dari sisi gaya hidup anak muda aja, ternyata faktornya ada banyak. Yang simpelnya banget, kita efek itu waktu berhenti dan supaya oksigen karena aliran darah keputus. Kemungkinannya ada dua, ada pembuluh darah di otak yang bocor, atau ada pembuluh darah yang kelompok. Dan bayangin otak itu ibarat jadi sistem kendali pusat, jadi kalau ada bagian yang sel-selnya rusak, otomatis badan kita akan langsung kena imbasnya. Muka akan mati rasa dan mulut jadi mencong, satu sisi tubuh jadi lemah seketika, bahkan ngomong aja jadi susah. Sungguh mengerikan. Stroke itu begitu menakutkan, karena kamu nggak langsung ditangani sama dokter, otak jadi berisiko cedera selamanya. Makanya kalau sampai kena stroke, perlu segera ditangani dalam 1 jam pertama, apa yang dikenal para dokter sebagai the golden hour. Tapi penting banget untuk kita bisa tahu dengan cepat kalau seseorang lagi kena stroke. Dan emang seperti itulah caranya. Ingat 4 huruf ini. Masalahnya selama pandemi ini, data menunjukkan kalau mungkin Sudah perhatikan tadi? Pernahkah kalian mendengar penyakit stroke? Adakah nenek kalian atau bapak, ibu, nenek, kakek yang menderita stroke? Tidak ada ya? Mudah-mudahan tidak ada keluarga kalian sendiri. Oke. Apakah penyakit stroke itu merupakan penyakit turunan? Hah? Ada yang tidak, ada yang tidak. Nanti kita jawab bersama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bisa penyakit stroke menyerang orang usia muda? Bisa. Zaman sekarang ini pasti bisa, karena apa, model kalian yang saat ini sifatnya hanya berdiam diri di rumah, main game saja, tidak mau berolahraga, makan makanan instan, ya kan? Pasti ada tuh yang makan instan ini, mie instan setiap hari. Lihat juga pada saat istirahat itu kalian makan kopi setiap istirahat, jam istirahat makan kopi, apalagi ditambah kopi yang rasanya apa ini? Pedas. Kalau pedas berarti terefek kemana lagi itu? Ya, selain dari ini ya, nanti bisa menyebabkan gejala-gejala stroke ini. Jadi kalian harus hati. Udah, apa saja yang menyebabkan stroke pada usia muda? Ada yang tahu? Oke, Alifa, apa saja kira-kira? Faktornya yaitu gaya hidup yang tidak sehat dan kolesterol yang tinggi. Gaya hidup yang tidak sehat dan kolesterol tinggi. Nah, kolesterol itu disebabkan oleh apa? Kita mengkonsumsi apa? Lemak. Lemak artinya di sini makanan ya, bersumber dari makanan. Akibatnya apa? Kalau kita makanan yang tidak sehat, maka akan menyumbat apa? Menyumbat apa? Pembuluh darah. Tanya tadi di dalam video tadi, pembuluh darah yang bagian mana sih yang menyebabkan stroke itu? Di mana? Otak. Betul sekali, di otak. Ya, kalau stroke itu. Jadi dari sini ya, dari sini nanti kalian akan menemukan rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah dan tertulis di LKPD. Sekarang dari masalah itu kalian bisa menyelesaikan solusinya seperti apa untuk mengatasi penyakit stroke. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke. Sekarang ibu bagi kelompok. Nah, kelompoknya silakan langsung merangkak. Ini kelompok yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 6. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan.
Nomor 1 siap. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 2 ini yang akan selesai. Digeser ini saja. Kursinya saja. Agak geser ke sini dulu. Pandu sebelah sini, Pandu. Geser. Nah. Masuk, Daniel masuk. Kan bisa lewat nanti. Nah. Oke, sekarang itu lagi LKPD-nya ya. LKPD dan sekaligus bahan ajar buku kalian silakan dibuka bukunya di halaman berapa itu buku paketnya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Kelompok 6. Terakhir. Oke. Coba perhatikan dulu untuk lembar kerjanya LKPD-nya ya. Di lembar yang kedua. Di lembar kedua ada tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibaca oleh Davina tadi ya. Lalu petunjuk penggunaan LKPD ada. Lalu kalian membuat rumusan masalah, ya kan? Rumusan masalah tadi berdasarkan apa? Video yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Di dalamnya ada permasalahan. Silakan kalian membuat rumusan masalah yang nantinya kalian harus menyelesaikannya, ya. Menyelesaikan dari rumusan masalah tersebut. Kemudian nanti berikutnya ada simak video. Ini isinya video adalah berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh sistem peredaran, gangguan pada sistem peredaran darah. Lalu ada pertanyaan di sini nomor 2A. Nah, semua itu ada. Lalu ada yang B. Yang bagian B, ini kalian mencocokkan mana yang nomor 1 misal. Nomor 1 yang sesuai yang mana? Ya. Itu kalian bisa mengerjakan setelah kalian melihat video yang Ibu sudah kirim linknya di WA grup ya. Kemudian berikutnya bagian B, ini adalah ada gambar, 4 gambar. Kalian mencari pertanyaannya ada di lembar berapa itu? Nomor lembar 2, 3, 4, lembar keempat. Di lembar keempat itu adalah upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah kelainan sistem peredaran darah. Ini jawabannya ada di mana ini? Video yang kedua ya, video yang kedua. Kemudian lalu berikutnya kalian di sini Bu sediakan 3 kasus. Kalian dalam setiap kasus itu kamu menentukan penyakit apa yang menyebabkan kasus pertama, kasus kedua, dan kasus yang ketiga. Terus kalian bisa mencari upaya untuk mencegah agar tidak terkena kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Berikutnya yang terakhir kalian membuat kesimpulan. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan dikerjakan. Nanti jangan lupa ya, Ibu akan menilai siapa yang mau bekerja sama, siapa yang mau tidak. Nah Kak, itu link videonya itu di sini ya. Berarti ya, ini apa ini LKPD bahan aja sudah ada semua. Kalau memang itu kan berbagi hanya satu saja ya. Kemudian membuat rumusan masalah dulu diputar
bersama-samakan. Minta setiap kelompok nanti maju ke depan untuk melihat permasalahannya apa sih. Oke, videonya adalah ini. Silakan untuk dilihat ya videonya. Buat rumusan masalah dulu sudah. Rumusan masalah. Silakan ditulis. Tuliskan rumusan masalahnya apa kira-kira nanti ditulis di dalam buku ya. Kelompok berapa tulis. Nih, Rahmat. Tulis rumusan masalahnya, tulis ditempel di depan. Siapa namanya? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Sabre. Tuliskan rumusan masalahnya apa? Silakan. Sudah? Kelompok 1 sudah rumusan masalahnya? Kelompok 1. Kelompok 2. Rumusan masalahnya sudah? Kalau sudah langsung kasih tempel depan. Jangan lupa ditulis kelompoknya ya. Kelompok Ini nih, sudah? Kelompok 4. Boleh kalian membuat rumusan masalah diawali dengan kata bagaimana atau apakah atau bagaimana caranya. Sudah aman rumusan masalah. Silakan ditempel di depan. Tempel. Lewat sini. Silakan. Kelompok berapa ini? Tulis kelompoknya. Kelompok berapa? Ayo, tulis. Kelompok berapa? Tulis sudah. Ya, tempel. Sudah kelompok, ayo. Masalahnya segera ditempel. Rumusan masalahnya sudah? Kelompoknya siapa ini? Kelompok 6. Rumusan masalah? Kelompok ini? Silakan ditempel. Jangan lupa ditulis kelompoknya. Biar ibu tahu kelompok mana. Kelompok 1. Oke, sambil ini ya, kalian bisa ini videonya sudah ibu kirim linknya juga di WA group. Ini ibu tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung atau penyakit stroke? Serangan jantung dan penyakit stroke adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah ada keadaan lain yang terjadi pada peredaran darah? Bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan tersebut? Pada video kali ini kita akan mempelajari gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Materi ini dipelajari di bab 6 Sistem Peredaran Darah Manusia kelas 8 semester 1. Langsung saja kita bahas apa saja gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan bagaimana upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Lalu, apa penyebab terjadinya
tidak penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang memberikan nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan sakit kepala. Berikut cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang begadang di malam hari, padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak begadang, apalagi jika begadang tersebut adalah untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya, menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya juga kurangi mengkonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Cara yang ketiga yaitu menghindari minuman beralkohol. Tentu kita sudah sering mendengar bahaya mengonsumsi minuman beralkohol, ya. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Cara yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memicu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pemerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena jantung koroner sekitar 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Cara yang kelima, menghindari stres berlebih. Menghindari stres yang berlebihan termasuk cara mencegah penyakit jantung. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri dari stres. Cara yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas.
Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke sebesar 500%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Gangguan atau kelainan yang kedua adalah stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Bagaimana cara menghindarinya? Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke sama dengan usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Langkah penting yang harus kita lakukan jika tiba-tiba kita menjumpai seseorang yang mengalami gejala serangan stroke adalah mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita segera mendapatkan penanganan medis. Gangguan atau kelainan yang ketiga adalah varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpudar. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari varises antara lain: yang pertama, ketika kita tidur sebaiknya tungkai dinaikkan atau kurang lebih sekitar 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kita melakukan perjalanan jauh dan melakukan aktivitas yang melelahkan. Upaya yang kedua, menghindari berat badan lebih berlebih. Upaya ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan upaya kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Nah, apakah selamanya kita tidak boleh memakai sepatu dengan hak yang tinggi? Kita tetap boleh memakai sepatu dengan hak tinggi, asalkan aktivitas yang kita lakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang tidak lama. Gangguan atau kelainan yang keempat adalah anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan merasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Bagi kalian yang perempuan, anemia dapat terjadi pada saat kalian sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 ml, dan zat besi sebanyak 30-50 mg. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi kalian mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Gangguan atau kelainan yang kelima adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di angka 120/80 mmHg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerahan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol, atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak, dan mengambil
kolesterol tinggi, berolahraga, berjalan teratur, hindari kebiasaan aktif monoton, dan dari faktor-faktor yang menyebabkan stres. Berbeda dengan hipertensi, hipertensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, keringat dingin, mata ketika lelah tak bertenaga, detak atau tidak nadi lemas, dan tampak pucat. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi hipotensi, yaitu minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak antara 8 hingga 10 gelas per hari, mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, mengonsumsi makanan yang cukup mengandung lemak, dan berolahraga dengan teratur. Oke, cukup sekian video kita kali ini tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Selamat Hari Guru untuk kita semua yang dengan sadar dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan dikerjakan ya KTP-nya. Mungkin ada yang sudah menyicil tadi, menyicil untuk kerja. Dan nomor berapa? Supaya apa yang analisis. Kalau di sini pertanyaannya sebutkan kelainan apa saja yang terjadi pada manusia dalam hidup tersebut. Ya, apa saja tadi yang disebutkan. Bisa dijelaskan karena masyarakat minta untuk menyebutkan saja. Jadi ada berapa tadi kira-kira? Kira-kira ada berapa tadi yang ada dalam penyakitnya yang kedua tadi potensi 4 lawan yang itu berarti apa? Hipertensi. Satu lagi apa? Bagaimana? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum paham. Ya, bagaimana Sandy? Yang mana? Ini kan ada gambar di belakang gambar ini 4, 1, 2, 3, 4. Kira-kira kamu bisa menyebutkan ini penyakit apa saja? 1, koroner, 2, varises, 3, 4. Dari keempat gambar ini kalian diminta untuk apa ini? Mencari upaya apa yang sesuai dengan upaya untuk ada terhadap dari sistem penyakit
setelah diantar periksa ke dokter, ternyata didiagnosa adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Maka penyakit ini yang terjadi dari ciri-ciri. Kan ada apa ini? Kesulitan bicara, kesulitan jalan, lalu mati rasa, kemampuan apa nih? Kemampuan kelumpuhan, berarti apa? Nah, berarti di sini berarti jawabannya. Upaya apa yang kalian lakukan agar tidak terkena stroke? Kan tadi sudah di ini toh, dianalisa toh, jadinya oke. Kasus kedua kira-kira apa? Kasus kedua. Nak kelompok sini. Ada pertanyaan? Bisa? Bisa sampai kesimpulan. Oh iya, kalau sudah ya, nanti kalian tempel 3 lembar terakhir di sini. Ditempel ya, hasil KPD-nya nanti dibuka. Ini separuh saja dong sampai. Ayo yang mungkin yang sudah tinggal kesimpulan silakan buka baru ditempel. Nah, ditempel itu yang lembar keempat yang ditempel ya, keempat, kelima, dan keenam. Iya, dibuka, boleh dibuka. Ayo sudah? Sudah selesai kelompok 1. Makan kan? Kelompok 2? Nanti tetap yang berlomba. Yang ditempel 3 lembar terakhir. Tulis kelompoknya, kelompok belakang. Tulis kelompoknya.
Ya, ya. Duduknya ya, duduknya. Ya, udah. Udah selesai. Oke, silakan. Udah.
siap-siap ya yang menanggapi kelompok lain. Nanti yang menanggapi adalah kelompok Tolong diperhatikan, temannya presentasi menghadap ke depan semua. Shalom. Halo. Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stevi. Kenalkan nama saya Graciela. Saya Bupati. Upaya untuk berdoa dan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi lemak penyebab kolesterol, triglycerides berlebihan dari rokok dan aktivitas fisik. Upaya untuk mencegah menjaga berat badan stabil, mencari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur seperti berenang, berjalan atau hindari memakai hak mungkin terlalu lama. Jawaban evaluasi yaitu mengonsumsi makanan bergizi dan berarti lemak, berolahraga secara teratur, menghindari stres berlebihan, dan merokok dan tidak beraktivitas yang yang pertama kan yang salah olahraga dan istirahat yang teratur, mengurangi konsumsi lemak, kolesterol, berat badan dan Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas dengar. Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Oke, upaya untuk mencegah jantung corona adalah berhenti merokok, pola makan sehat, jaga berat badan, dengan kontrol tekanan darah. Berikutnya ada lagi yang silakan. Apa saja faktor resiko utama yang dapat menyebabkan stroke? Faktor apa saja? Faktor yang dapat menyebabkan stroke adalah stres berlebihan, kurang istirahat, dan diabetes. Masih ada lagi? Silakan. Apakah upaya untuk
mencegah incest. Upaya untuk mencegah incest. Upaya untuk mencegah incest adalah menjaga berat badan manusia, melalui keselamatan, berolahraga secara teratur, dan senam dari memakai hati. Ini tadi rumusan masalahnya apa untuk kelompok ini? Untuk kelompok 1. Kelompok 5 ya, kelompok 5. Apa? Dibaca dulu masalahnya. Bagaimana cara mengurangi resiko agar terhindar dari stroke? Bagaimana cara mengurangi resiko agar terhindar dari stroke? Dibaca apa saja? Mengkonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan yang mengandung lemak, berolahraga secara teratur, hindari stres, berlebihan, hindari rokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Oke, itu jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Jika tidak Tidak ada lagi yang bertanya? ada yang bertanya maka kalian ini selesai kami tunggu. Oke, berikan konsultan. Ya, masih ada lagi yang mungkin konsultasi. Oke, segera.
Upaya pencegahannya olahraga dan istirahat, tergantung menghindari stres, kemudian menjaga berat badan dan kemudian agar tidak obesitas, menghindari kebiasaan merokok, karena dapat menurunkan daya udara dan menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi lemak penyebab Terus tanya, urusan masalah kalian apa? Tentang apa? Urusan masalahnya, upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit stroke? Terus jawabannya berarti apa? Untuk urusan masalah kalian? Hanya berolahraga secara teratur, menghindari stres berlebihan, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, dan mengonsumsi makanan bergizi, dan mengurangi makanan yang mengandung lemak. Oke. Ada yang bertanya? Ada satu saja ya. Apakah upaya apa saja upaya untuk mencegah anemia? Silakan. Mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan yang mengandung lemak. Oke, ya. Silakan. sekian dari kami. Assalamualaikum Oke, berikan aplaus untuk kelompok empat. Ayo, semangat, silakan. Ibu rasa masing-masing memiliki jawaban masing-masing, tapi pada intinya hampir sama semua ya. Sekarang pertanyaan yang ada di AKPD, mari kita evaluasi sama-sama. Yang jawab pertanyaan A, sebutkan kelainan apa saja yang terjadi pada manusia dalam video tersebut. Apa saja? Ada berapa? 6. Coba sebutkan apa saja? Anemia, jantung koroner, stroke, hipotensi, hipertensi, lalu varises. Semua sama? Sama. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya. Nomor ini untuk memasangkan ya, istilahnya menjodohkan. Satu pasangannya mana ini kira-kira? C. Satu pasangannya mana untuk kelompok satu? Pasangannya mana nomor satu? Nomor satu pasangannya apa? C. Nomor satu pasangannya C. Nomor dua pasangannya apa? Kelompok tiga. Cepat. D. Nomor dua pasangannya D. Ya. Nomor tiga pasangannya apa? Kelompok 6. B. B. Oke. Kelompok 4. Pasangannya mana? A. Sama semua atau tidak ini? Sama. Yang satu itu adalah jantung koroner, dan koroner itu disebabkan oleh badan arteri koronernya yang tersumbat. Lalu yang kedua varises. Kalian tahu kan varises penyebabnya apa? Pembuluh darah apa ya? Vena. Vena yang mengalami apa? Pembengkakan pelebaran. Lalu nomor 3 anemia. Anemia ini pastinya perempuan pasti tahu penyebabnya apa? Karena kekurangan. Yang nomor 4 stroke. Stroke itu tadi pembuluh darah yang bagian mana yang mengalami? Nah, oke. Berikutnya. Nah. Nih, kasus pertama. Jawabannya apa? Stroke. Kasus yang kedua, jawabannya apa? Anemia. Karena di sini ada kekurangan hemoglobin. Kalau yang pertama tadi adanya kelumpuhan, susah bicara, susah
menjaga kualitas tidur, tidak merokok dan membatasi alkohol, menjaga berat badan dilihat, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Oke, siap tepuk tangan untuk. Jadi pada intinya kesimpulan di hari ini untuk mempelajari gangguan sistem peredaran darah, yang paling utama ini yang harus kalian lakukan setiap hari adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di antaranya adalah bangun pagi, itu harus rutin ya, karena itu berpengaruh pada kebiasaan dan karakter kalian. Yang kedua adalah apa? Beribadah. Karena kalian umat yang beragama dengan beribadah memohon ampun kepada Tuhan, itu pasti kalian akan diberikan kelancaran selama-lamanya. Oke, berolahraga, jelas ya. Jangan bosan-bosan untuk berolahraga, karena ini memang baik untuk tubuh. Lalu makan sehat dan bergizi, jelas ya. Makan sehat dan bergizi. Kulihat kalian kapan itu yang membawa makanan itu sudah hampir memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Gemar belajar, ini setiap hari dilakukan tidak? Ya. Ya. Ya atau tidak? Ya. Lalu bermasyarakat, artinya di sini bermasyarakat kalian mampu untuk bersosialisasi dengan teman yang lain. Lalu tidur cepat. Ya, yang tidur cepat siapa di sini? Kakak atau kalian saja? Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk berikutnya kita refleksi ya. Refleksi bersama. Bagaimana penampilan ibu guru tadi? Lalu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Lalu, hal sulit apa yang kalian pelajari dari hasil ini tadi? Hal sulit apa? Tidak ada kesulitan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Bermain apa? Bikinnya, ya ada ice breaking, ada apa lagi nih? Bermain game, ya nanti bisa lakukan. Oke, berikutnya kalian kita present dulu ya. Oh iya, sebelumnya Ibu berikan aplaus untuk kalian semua tampil dengan bagus. Sangat bagus. Untuk apa ini? Proses pembelajaran hari ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 ya Ibu lihat itu tampilan apa? Coba dilihatkan tampilannya ini. Ya, hasil dari kerja kalian. Nah, ada hias-hiasan di situ. Nah, berikutnya kita pretest, itu beri waktu 2 menit ya. Tolong dibuka post testnya. Link post test ada. Silakan yang tidak ada HP. Ada lagi? Linknya sudah dikirim. Silakan. 2 menit cukup. Yang sudah lewat HP langsung dikirim. Yang sudah dinyatakan. Ayo Brian, sudah? Bayu. Itu. Berat. Ayo cepat, waktu 2 menit saja. Sudah selesai? Sudah? Dapat? Ayo yang pakai HP langsung kirim saja ya. Sudah semua? Sayap kiri sudah, yang sayap kanan. Ayo cepat. Sudah? Sudah. Silakan diambil lagi saja.
James. Hasil kerjanya mohon dikumpulkan sekalian tiap-tiap kelompok kumpulkan ke depan hasil kerjanya. Ya semua. Ya semua. Eva, kelompoknya Eva. Hasil kerjanya bagus. Taruh. Ayo. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ayo kita bersama-sama. Jawaban proses dan perintah nomor 1 kira-kira jawabannya. Nomor 4 D. Nomor 5 B. Ada yang lain semua? Oh, yang bersemua? Ya, saya. Banyak ya ternyata. Baik, berarti mau memberikan materi kepada kalian. Baiklah, mungkin untuk minggu depan berarti kita siap untuk asesmen tematik ya, kita ulangan karena bab peredaran darah sudah selesai. Jadi, untuk 2 jam berikutnya besok kita akan ulangan tentang